Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Dwismiati dari kelas 4A1 dengan NIM 20202010 akan melakukan presentasi dengan materi CRM. Apa yang dimaksud dengan CRM? CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. CRM biasanya merujuk pada perangkat lunak, alat yang bertindak sebagai satu tempat penyimpanan untuk menyatukan aktivitas penjualan, pemasaran, dan dukungan pelanggan serta menyederhanakan proses dan karyawan dalam satu platform. Selain itu, CRM memberi alat untuk berkolaborasi dengan rekan kerja dan berinteraksi dengan pelanggan dengan mudah. Terdapat dua jenis tipe CRM. Yang pertama adalah CRM lokal. Pada sistem CRM lokal, biasanya bisnis harus menyiapkan infrastruktur back-end lengkap dan membayar biaya pemeliharaan dan peningkatan versi, sekaligus biaya lisensi untuk perangkat lunaknya. Sedangkan yang kedua adalah CRM berbasis cloud. Sistem CRM berbasis cloud seringkali merupakan opsi yang paling disukai untuk bisnis karena dapat diakses dengan mudah melalui browser apapun, memungkinkan penerapan dan penggunaan yang lebih cepat. Keuntungan lainnya yaitu tidak adanya biaya pemeliharaan, aksesibilitas yang lebih mudah ke data ketika diperlukan, dan fleksibilitas untuk peningkatan atau penurunan dengan mudah. Tujuan dari CRM pada dasarnya agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhan. Secara umum, terdapat 4 aktivitas dari konsep CRM. Yang pertama, membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagai performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa yang akan datang. Lalu yang kedua adalah membangun profil dari setiap pelanggan. Membangun profil dari setiap pelanggan merupakan pengembangan dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan pelanggan. Profil pelanggan menyangkut segala aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan mengenai penggunaan produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan keuangan, kebutuhan keinginan, dan juga orientasi mereka tentang produk dan layanan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas ada dua hal yang akan dinilai dari masing-masing pelanggan. Yang pertama adalah penerimaan atau revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan. Dan yang kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Lalu yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan yang lebih tertarget dan customized. Dengan profil yang jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk memilih kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat 7 manfaat dari CRM. Yang pertama adalah jumlah konsumen yang akan bertambah karena tujuan utama dari CRM selain mencari konsumen baru, di samping tetap memelihara tingkat kepuasan konsumen yang sudah ada. Selanjutnya, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen, yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang melalui hasil transaksi yang sudah dilakukan dan dari hasil analisis data-data transaksi yang sudah terkumpul. Keempat, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi, yaitu mengetahui tindak kriminal seperti penipuan dan lain sebagainya. Yang kelima, mengetahui perbaikan
yang harus dilakukan pada service yang diberikan pada konsumen. Yang keenam, mampu menganalisa pola data transaksi, sebagai contoh mampu mengetahui kombinasi produk yang akan dijual pada waktu-waktu tertentu. Dan untuk yang terakhir adalah mengurangi risiko operasional, yaitu dengan mengetahui prediksi yang akan terjadi dan kesalahan yang pernah dilakukan dalam melayani consumer history. Teknologi pendukung CRM. CRM sendiri harus memiliki teknologi pendukung. Terdapat 3 jenis teknologi pendukung dari CRM. Yang pertama adalah consumer database. Sebuah sistem tak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini. Yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database consumer ini. Lalu yang kedua, Customer Intelligence. Customer Intelligence adalah sebuah upaya untuk kontak-kontak customer sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Setelah ia dikontak-kontak, kita akan dengan mudah memasukkan customer itu ke dalam permintaan strategi bisnis perusahaan. Contohnya adalah pembagian customer potensial, customer biasa, dan customer tak potensial. Ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer itu cukup puas atau tidak. Yang terakhir adalah Consumer Capacity and Competency Development. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dekat dengan apa yang dimaui oleh customer. Fitur utama sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah sebagai berikut. Manajemen prospek. Mendapatkan prospek berkualitas adalah salah satu hal yang digunakan untuk melacak dan mengelola mereka untuk menyelesaikan transaksi dan hal lainnya. CRM menawarkan semua yang perlu diketahui tentang prospek usaha untuk mengubahnya menjadi pelanggan yang bersedia membayar dengan senang hati dengan memberi skor dan penetapan prospek otomatis. Selanjutnya, manajemen kontak. Fitur manajemen kontak di CRM membantu untuk menyusun kontak bisnis di suatu tempat. Pemilik akan mengetahui kapan dan mengapa menghubungi pelanggan terakhir kali, waktu terbaik untuk menghubungi mereka. Lalu, manajemen transaksi. Sekali terlewat, transaksi akan hilang selamanya. Fitur manajemen transaksi dalam CRM memberi gambaran yang lengkap mengenai transaksi yang sudah dilakukan, sehingga dapat memudahkan untuk mengecek ulang. Selanjutnya adalah manajemen email. Manajemen email adalah fungsi inti bagi setiap bisnis dan solusi CRM online memungkinkan memegang kendali penuh atasnya. Setiap klien email yang digunakan dapat diintegrasikan dengan alat manajemen hubungan pelanggan yang berarti menghemat waktu dan dapat beralih ke pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya adalah otomatisasi penjualan. Otomatisasi penjualan akan membantu mengganti tugas sepele saat ini dengan alur kerja dan makro yang cerdas. Prospek juga akan lebih mudah mengalir melalui saluran dengan menetapkan prospek secara otomatis ke agen penjualan yang tepat. Lalu, pelapor dan analitik. Budaya bisnis yang digerakkan oleh analitik dapat jauh mengubah gaya pengambilan keputusan organisasi dari firasat menjadi berbasis data. Sistem CRM menawarkan kecerdasan yang diperlukan untuk memproses data dari berbagai sumber dan menghasilkan wawasan yang berharga untuk memandu mereka dengan data. Dari bagian biasa hingga wawasan analitik tingkat lanjut, misalnya mengenai anomali dalam bisnis. Mesin analitik tertanam dalam CRM dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif yang sangat penting. Selanjutnya, otomatisasi pemasaran. Seringkali perusahaan mendapat bahwa mereka
membuang-buang anggaran pemasaran mereka karena perencanaan yang buruk dan gagal untuk mengidentifikasi target audiens yang sebenarnya untuk merek mereka. Ketidakterhubungan antar tim penjualan dan pemasaran dapat menghambat upaya ini. Dengan CRM, perusahaan yang memiliki fitur manajemen kampanye dan otomatisasi pemasaran, perusahaan dapat menghasilkan prospek baru, menjalankan kampanye pemasaran email bertarget, membandingkan belanja iklan dengan pendapatan penjualan, dan akhirnya mendapatkan ROI maksimum untuk pengeluaran pemasaran. Yang terakhir adalah kustomisasi. Dengan menyesuaikan fungsi, tombol, modul, bidang, dan tata letak kostum atau bahan merancang CRM sepenuhnya dari awal dengan penawaran yang unik untuk vertikalisasi bisnis, perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan usahanya dengan CRM. Sekian materi yang dapat saya paparkan untuk CRM. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.